Jadi pernyataan beliau seperti ini. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Apakah benar seperti itu? Apakah ya sesimpel itu? Atau itu cuma guyon aja dari Pak Prabowo? Ya walaupun mungkin itu cuma spontanitas atau guyon mungkin ya. Ada baiknya gue jelaskan sedikit nih geng. Benar nggak sih kalau orang desa itu nggak akan terdampak karena orang desa tidak pakai dolar? Ya jujur aja ya, gue juga nggak tinggal di desa, tinggalnya di ibu kota ya, Jakarta gitu. Tapi hari-hari juga nggak pakai dolar sebenarnya. Ya nggak ada bedanya juga sama orang-orang di desa. Tapi bisa dikatakan orang desa dan orang kota kayaknya sama-sama terdampak deh kalau dolar semakin tinggi dan rupiah semakin lemah. Jadi gue punya satu cerita dari apa yang dialami oleh para pengrajin tahu dan tempe. Nah ini cerita yang sangat sederhana dan menyangkut dengan orang-orang desa gitu ya. Jadi geng, di dalam beberapa bulan terakhir para pengrajin tahu mulai mengeluhkan kondisi usaha mereka yang semakin terjepit. Harga kedelai yang jadi bahan baku utama untuk membuat tahu dan tempe itu naik drastis, melambung. Yang awalnya masih sekitaran 7.000 per kilogram, sekarang sudah tembus menjadi 10.500 per kilogram. Bahkan itu untuk kualitas yang paling murah. Tapi masalahnya, di saat biaya produksi naik, pembeli justru makin sepi. Banyak pengrajin yang mengatakan daya beli masyarakat sekarang lagi turun. Jadi mereka takut kalau harga tahu mereka naikkan ya karena bahan bakunya mahal, pelanggannya malah kabur. Yang akhirnya banyak yang memilih jalan tengah dengan mengurangi ukuran tahu yang dijual. Jadi makin diperkecil gitu blok-blok tahunya. Nah jadi harganya tetap sama tapi ukuran tahunya dibuat lebih kecil dan lebih tipis supaya usaha mereka masih bisa bertahan. Hal ini nggak cuma dialami oleh pengrajin tahu tapi juga pengrajin tempe. Ini kan dua bidang yang beda nih walaupun bahan bakunya sama. Pengrajin tempe demi mempertahankan pelanggan mereka memilih untuk memperkecil juga ukuran tempe daripada langsung menaikkan harga. Karena kalau harga dinaikkan, bisa-bisa para pembeli nggak mau beli tempe. Dan usut punya usut, harga kedelai mulai naik ternyata sejak kondisi luar negeri sedang gonjang-ganjing beberapa bulan terakhir. Kok bisa? Kenapa ketika luar negeri berperang, lagi ribut-ribut, harga kedelai juga ikut terdampak? Ya karena kedelai yang kita makan, ya, yang untuk bahan baku tahu dan tempe, itu bukan dari petani kita, geng. Itu semua asalnya impor dari luar negeri. Bayangin geng, tempe dan tahu itu kan makanan sehari-hari masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat desa. Bisa dikatakan itu sudah menjadi lauk wajib buat banyak orang, terutama di desa. Tapi ironisnya, bahan baku utamanya malah masih bergantung dari negara lain. Bahkan Indonesia mengimpor sekitar 2,4 juta ton kedelai dari total kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 2,6 sampai 2,7 ton. Artinya, hampir seluruh kebutuhan kedelai kita bergantung pada impor. Kalau kita impor, menurut kalian, uang yang kita gunakan untuk membeli barang impor itu rupiah atau dolar? Ya tentu pakai dolar. Secara nggak langsung, kira-kira orang desa